Lanjut. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala habibihil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah yang pada malam hari ini bisa hadir di tempat ini. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan buat kita, Allah angkat derajat kita, Allah limpahkan rahmat, taufik dan hidayah buat kita, dan tidak kita pulang dari tempat ini kecuali Allah ampunkan segala dosa kita. Kita ikram para guru-guru kita, para habaib, para kiai, para sesepuh, aparatur pemerintah seluruhnya, khususnya bil maksus guru kita bersama Al-Habib Ali bin Muhsin Al-Kaf. Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan yang afiat, Allah jaga beliau-beliau semua serta seluruh daripada panitia acara, penyelenggara acara ini. Mudah-mudahan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena minta waktunya sebentar, kita ambil hikmah, mudah-mudahan pulang bawa hikmah yang bermanfaat. Tadi beliau sudah banyak menjelaskan kepada kita, banyak memberikan nasihat kepada kita dengan berbagai macam nasihat yang bisa kita bawa pulang. Sebelum anak melanjutkan, anak pengen tanya, malam hari ini acaranya mana? Betul? Ya, daripada majelis Firman Taqwa, majelis pemuda. Artinya majelis ini bertambah umurnya, betul? Bertambah umurnya, betul? Pertanyaan anak, dengan bertambahnya umur, apa yang sudah didapatkan di majelis ini? Tahun semakin berganti, bulan semakin berlalu, hari semakin terus bergilir. Pertanyaannya, apa yang sudah didapatkan dari majelis ini dengan pergantian tahun dan pergantian bulan? Apakah tahun ini sama seperti tahun kemarin? Apakah bulan ini sama seperti bulan kemarin? Apakah minggu ini sama seperti minggu kemarin? Atau tahun ini tahun yang menjadi kebahagiaan buat majelis ini karena banyak perubahan yang bisa diangkat derajat oleh Allah Subhanahu wa taala? Semuanya ada di tangan antum, wahai ikhwani fillah, para pemuda-pemudi yang berpegang teguh di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maju atau tidaknya agama dan negara, semuanya ada di tangan antum, wahai pemuda-pemudi yang dibanggakan oleh Allah dan Rasul-Nya. Kalau bukan kita, siapa lagi yang mau membawa agama Islam dan memegang teguh apa yang dibawa Allah dan Rasul-Nya sampai ke telinga kita pada hari ini? Semuanya ada di tangan antum yang hadir pada malam hari. Makanya Anda berharap dengan hari milad ini, dengan hari ulang tahun daripada majelis Firman Taqwa ini, mudah-mudahan membawa pengaruh yang besar buat agama dan negara kita. Amin. Dan semuanya bisa menjadi orang-orang yang membawa perubahan buat dirinya maupun orang sekitarnya maupun negaranya dan agamanya. Amin. Amin. Siap jadi orang yang lebih baik lagi. Siap jadi orang yang lebih dahsyat lagi. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Majelis, antum tahu di Indonesia ada berapa juta majelis yang berdiri? Banyak atau sedikit? Banyak. Pertanyaannya, apakah semua majelis yang ada di negeri kita Indonesia sama seperti apa yang antum jalankan pada setiap minggunya atau setiap bulannya? Ataukah ada perbedaan antara majelis antum dengan majelis mereka? Maka malam hari ini Anda jelaskan sedikit. Majelis yang hebat, majelis yang luar biasa, majelis yang bisa dibanggakan Allah dan Rasul-Nya adalah majelis yang orang pulang dari majelis tersebut membawa perubahan dalam dirinya dan keluarganya, bahkan negara. Tapi kalau cuma sekedar hadir majelis, cuma duduk datang pengajian lalu pulang minggu depan datang lagi, apa bedanya dengan majelis-majelis lain?
majelis-majelis lain yang pulang tidak bawa apa-apa, majelis-majelis lain yang belum tentu pulang bawa hikmah. Memang orang hadir majelis dapat pahala yang tinggi, tapi pertanyaannya, apa yang kita bawa dalam diri kita dari majelis firman dan takwa di wilayah kita? Mudah-mudahan Allah berikan perubahan buat kita, amin. Allah berikan keistimewaan buat kita, amin. Itu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilmu, antum tahu ilmu? 1400 tahun yang lalu telah wafat sosok yang mulia, sosok yang agung, baginda Rasul. Lebih dari 1400 tahun yang lalu beliau wafat. Beliau tidak meninggalkan apa-apa kecuali beliau meninggalkan akhlakul karimah. Beliau meninggalkan Al-Qur'anul Karim. Beliau meninggalkan ajaran yang begitu indah. Beliau meninggalkan ilmu yang sebagaimana beliau katakan bahwa para anbiya tidak meninggalkan harta, tidak meninggalkan emas, tapi yang mereka tinggalkan adalah ilmu yang bermanfaat. Zaman demi zaman berganti, bulan demi bulan berganti, tahun demi tahun berganti. Ilmu yang ada dari zaman para nabi sampai di tengah-tengah kita, sampai di telinga antum pada malam hari. Apakah kita bukan orang yang beruntung? Ataukah kita orang yang beruntung? Antum bayangin aja, sekian ribu tahun yang lalu sampai detik ini Allah pilih antum menjadi orang-orang yang bisa terima ilmu tersebut. Berarti antum orang beruntung atau tidak? Beruntung atau tidak? Beruntung atau tidak? Pertanyaannya, setelah antum dapat, apa yang antum rasa? Anda tanya, anak kasih antum duit 10.000, antum jaga, girangka. Kenapa? Begitu dikasih bisa jaga, ada yang dirasakan, betul? Sekarang Allah kasih kita ilmu di majelis ini. Taklim tiap minggu, taklim tiap bulan, dikasih ilmu. Pertanyaannya, ada yang dirasakan dari ilmu tersebut? Ataukah hanya sebatas penyampaian, keluar selesai, tidak ada apa-apa yang bisa dibawa pulang? Tapi kalau antum bisa merasakan bagaimana keistimewaan apa yang antum dapatkan, insya Allah antum bahagia dunia akhirat. Bahagia dunia akhirat. Karena kalau anak di sini ngajarin antum bagaimana cara berzikir, anak yakin antum lebih paham bagaimana cara berzikir. Betul? Kalau anak ngajarin antum bagaimana cara sholat, anak yakin antum sudah paham tentang cara sholat. Betul? Tapi malam hari ini Anda pengen kasih tahu sama antum bagaimana menjadi sosok pemuda yang bermanfaat buat dirinya, sekitarnya, negara dan agama. Karena kalau zikir buat diri kita pribadi, kata Imam Muhammad, orang yang berzikir hanya untuk kepentingan dirinya sendiri. Tapi orang yang dakwah, dia bisa berpengaruh kepada orang sekitar karena bahkan agama dan negara. Dan pemuda Islam yang bisa dibanggakan oleh Allah dan Rasulnya, dia yang tidak hanya mementingkan dirinya sendiri, tapi dia yang mementingkan saudaranya, dia mementingkan kanan dirinya, bahkan agama dan negara. Sallu ala Nabi. Dan antum adalah generasi penerus bangsa, generasi agama. Anak cucu antum semuanya akan jadi orang-orang yang memegang teguh Islam, betul? Tapi tidak pasti, karena kuncinya di tangan antum. Kalau antum bisa jadi orang yang hebat, yang pegang teguh agama Allah, pegang teguh agama Islam, maka anak cucu antum akan menjadi orang-orang yang berpegang teguh agama Allah dan agama Islam. Tapi kalau antum bukan orang-orang yang berpegang teguh pada agama Allah, cuek, jangankan buat agama Allah, sholat aja nggak peduli, jangankan sholat, melihat Quran aja nggak pernah. Jangan harap anak keturunan antum bisa jadi orang-orang yang berharga di mata agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kuncinya dari mana? Diri kita sendiri. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan buat kita, amin. Allah berikan keistimewaan buat kita, amin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, tadi yang dijelaskan kita harus bermanfaat buat orang lain. Guru-guru kami
selalu menasehati kami. Habib Umar, Habib Ahmad Aidin, anaknya guru, Robi juga selalu pesan sama kita kalau kita belajar. Apa beliau katakan? Cari ilmu dengan semangat, tapi lebih semangat lagi mengamalkan ilmu. Kalau cuma cari ilmu dengan semangat, ada taklim, ada konfer, guru-guru datang, luar biasa. Tapi begitu ngamalin, nggak ada waktu, sibuk buat yang lain. Makanya guru-guru kami selalu menasihati kami, jangan kau sibukkan dirimu untuk menuntut ilmu sebelum apa yang kau dapatkan kau amalkan dalam kehidupan. Mudah-mudahan kita ahli amal, ahli ilmu, insyaAllah. Hadirin, saya kasih tahu sama antum semua, antum belajar untuk ilmu. Kalau antum betul-betul untuk ilmu, antum hadir di sini, antum hidupkan majelis-majelis kita ini, jadikan majelis ini beda dari yang lain. Majelis ini bermanfaat dan bernilai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka anda yakin kehidupan antum akan berharga di dunia dan akhirat. Betul? Betul? Dulu yang dijelasin sama antum nih, ada satu ulama besar dari Mekah diundang untuk ceramah ke satu kampung di wilayah Kalimantan. Ulama dari Mekah, mufti, ahli ilmu, sampai di Kalimantan. Beliau tanya, apakah saya disediain hotel? Panitianya bingung, ya udah. Kok ini hampir malah minta hotel? Ini Ustaz, ini Syekh malah minta hotel sih. Kita bersediain rumah, ngapain minta hotel? Kan yang namanya dakwah harus diterima apa adanya loh. Kenapa minta hotel? Ini Syekh bilang apa? Saya tanya, apakah kamu sediakan saya hotel buat saya tidur dan istirahat? Kata panitianya, mohon maaf, saya siapin tempat di rumah saya, ada kasur di kamar saya. Antum bisa istirahat di situ. Kata Syekhnya, mohon maaf, saya nggak bisa istirahat di rumah kamu. Saya harus di hotel, di tempat yang nyaman. Wah, panitianya pusing. Kok malah mintanya macam-macam? Bukan dikasih terima apa adanya. Begitu akhirnya dibukain kamar hotel, panitianya nyamperin ke kamar ini Syekh, disampaikan sama ini Syekh. Apa kata Syekhnya? Wahai panitia, saya minta maaf. Demi Allah, bukan karena saya tidak mau tidur di rumah kamu, bukan saya tidak mau tidur untuk singgah di rumah kamu, tapi yang saya bawa ilmu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak mungkin saya letakkan ilmu ini sembarangan untuk tidur di bawah rumah. Kalau yang datang hanya saya tanpa bawa ilmu, jangan tidur di kamar kamu, di jalanan saya tidur. Tapi karena saya datang bawa ilmu, saya datang bawa hal yang berharga, saya datang bawa hal yang bernilai, yang didapatkan tidak dengan tidur-tiduran atau capek atau nyantai-nyantaian, tapi saya dapat ini dengan rasa jerih payah, dengan keringat yang begitu panjang. Mana mungkin saya taruh ilmu yang saya bawa dengan seenaknya? Inna jannatullahi ghaliyah. Karena ilmu ini jumlahnya mahal. Karena Allah tidak memberikan ilmu kepada sembarang orang, melainkan kepada pilihan-pilihan Allah. Mereka panitia paham bahwa yang dibawa adalah hal-hal yang bernilai dan berharga. Makanya ada pesan sama antum semua, kalau antum semua punya ilmu, bisa menuntut ilmu betul-betul, tanpa antum pengen dimuliain, Allah yang bakal muliakan antum. Tanpa antum pengen pikirin ini dan itu, Allah yang bakal angkat derajat antum. Karena yang antum bawa adalah mudah-mudahan kita jadi ahli ilmu, insyaallah. Amin. Bisa jadi orang-orang yang menuntut ilmu dengan sesungguhnya. Amin. Saya nggak mau mondok. Tadi beliau jelaskan kepada kita, orang yang selamat kalau dia mondok. Betul. Kalau dia mondok, bukan betul doa. Insyaallah dia sah. Ada yang jauh. Saya ini bukan anak mondok. Saya cuma anak SMA, SMP. Buat mondok berat buat saya, karena saya tidak punya basic agama. Buat belajar agama juga saya tidak bisa. Di mana saya dapat kedudukan yang tinggi? Di mana saya dapat derajat yang tinggi? Jawabannya gampang. Jawabannya, kalau antum bisa menuntut ilmu di tempat ini ataupun di pesantren, antum dapat derajat
yang tinggi di sisi Allah. Betul? Tapi kalau antum tidak bisa, saya nggak bisa mondok karena orang tua saya di rumah lagi sakit, nggak mau saya mondok. Gimana saya dapat kedudukan yang tinggi? Caranya mudah. Bagaimana caranya? Contoh sahabat Nabi, sahabat Rasulullah SAW. Siapa dia? Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Mereka sahabat Nabi yang punya iman di dalam hatinya, namun mereka punya harta yang mereka bantu orang-orang yang mondok, mereka bantu orang-orang yang menuntut ilmu, sehingga semakin banyak dia menuntut ilmu, pahalanya sama sebagaimana dia yang membantu orang menuntut ilmu. Ini kira bisa juga, bisa nggak? Bisa nggak? Bisa jadi dua orang hebat ini. Satu ahli ilmu, nggak bisa ahli ilmu. Yang kedua membantu orang belajar ilmu. Maksudnya apa membantu? Kita support saudara-saudara kita yang belajar ilmu. Kita dukung mereka yang belajar ilmu. Kita bantu mereka yang belajar ilmu. Karena Rasulullah SAW bukan orang yang punya harta yang banyak, betul? Rasulullah bukan orang yang punya harta yang banyak, betul? Walaupun kalau Nabi nyatakan minta sama Allah dikasih harta, Nabi dikasih sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi Nabi tidak menginginkan dunia berlebihan, betul? Tapi lihat sahabat Nabi Abdurrahman bin Auf. Tahu Abdurrahman bin Auf? Datang ke kota Madinah orang miskin, orang tidak punya harta sedikit pun kecuali pakaian yang dia pakai. Masuk ke kota Madinah diledekin. Apa ledekinnya? Abdurrahman, ngapain lo kesini? Hidup lo makin susah di sini. Harta lo nggak punya, apa-apaan lo nggak punya. Yang ngatain orang tahu nggak yang ngatain orang kafir siapa? Orang paling kaya pada saat itu di wilayah itu. Dijadiin. Abdurrahman bin Auf bilang apa? Iya, saya tidak punya apa-apa. Apa kata orang kafir yang kaya ini? Allah, gue modalin. Gue modalin. Apa modalin? Gue kasih lo duit dah, lo dagang, biar kasih susah-susah aman lo punya hidup. Mau gak? Apa kata Abdurrahman bin Auf? Saya gak mau. Tunjukkan saya pasar, itu udah suatu penghargaan buat saya. Bingung ini orang, kok malah minta tunjukin pasar. Akhirnya dikasih tahu ini pasar nih. Antum tahu datang ke kota Madinah orang paling miskin, tidak punya apa-apa. 3 bulan dia tanya di mana pasar, 3 bulan dia hidup di pasar atau jual beli, jadi orang paling kaya di kota Madinah. 3 bulan. Apa yang dia lakukan? Dia buat pasar khusus buat orang Islam. Saudara Nabi. Allah misalnya berkali-kali. Luar biasa nggak? Luar biasa nggak? Luar biasa. Itu pemuda-pemuda Islam yang mudah-mudahan bisa kita contoh insyaallah. Amin. Amin. Bisa jadi orang-orang yang bermanfaat buat agama dan negara. Karena berharap ilmu takwa majelis semuanya yang hadir di sini Allah kasih kehebatan yang luar biasa insyaallah. Pemuda-pemuda yang bisa dibanggakan Allah dan Rasulnya, karena kuncinya ada di diri kita masing-masing. Betul? Betul? Masa antum nggak capek sih? Ada tanya dari sama antum. Antum hidup di dunia berapa lama? Ada yang 20 tahun, betul? Ada yang 15 tahun, ada yang 16 tahun, ada yang 17 tahun, betul? Anda tanya, apakah akan sampai mati hidup kita seperti ini? Atau pengen berubah? Antum kalau melihat orang sedekah punya rasa iri tak? Punya tak? Melihat ada orang bisa bantu orang miskin sampai puluhan juta, iri tak? Lihat bisa bantu pesantren, iri tak? Tapi bisa gitu bukan? Mudah-mudahan Allah berikan kita keistimewaan. Amin.
makanya malam hari ini anak pengen motivasi antum sebenarnya biar jadi pemuda yang dibanggakan. Kuncinya itu insya Allah. Karena orang tua antum bakal bangga kalau antum dari orang yang beriman, ahli sholat, ahli zikir, ahli Quran, ahli bakti, kaya. Kenapa? Karena kekayaan antum tersebut akan membantu Islam, betul? Akan membantu perjuangan dakwah, betul? Karena Nabi bisa berdakwah dengan begitu dahsyatnya atas bantuan siapa? Bantuan para sahabat yang berkorban di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi tanya sama Sayyidina Umar, wahai Umar, kami pengen berjihad, apa yang kau berikan di jalan Allah? Kata Sayyidina Umar, saya berikan setengah harta saya untuk di jalan Allah Subhanahu. Ya Abi Bakri, wahai Abu Bakar, kita pengen berdakwah, kita pengen jihad. Apa yang kau kasih untuk berdakwah untuk di jalan Allah? Apa kata Sayyidina Abu Bakar? Kalau Allah wa Rasulihi ahli, saya tinggalkan Allah dan Rasulnya buat keluarga saya. Semua harta saya bantu untuk berdakwah, berjihad di jalan Allah. Sallu ala Nabi. Sallu ala Nabi. Mudah-mudahan yang nganggur dapat kerjaan. Yang pengen pondok, bismillah masuk pondok. Amin. Yang punya ilmu jadi ahli ilmu. Yang sholatnya bentang-bentang jadi ahli sholat. Yang gak pernah sedekah mulai besok duit dibuat bisa sedekah. Amin. Kuncinya satu, zuhud. Apa? Zuhud. Tahu zuhud? Zuhud ini sifatnya para wali. Apa itu zuhud? Dia tidak pernah, sebagaimana tadi beliau katakan, tidak meletakkan dunia di dalam hati, tapi meletakkan dunia di sana kira-kira. Kalau orang zuhud ini memang pusing, punya duit 50.000, ada yang minta kasih, besok bulan lagi kok. Tuhan kok kaya, betul? Itu orang zuhud. Ada yang minta duit 10.000 bagi sepanduk, nah sepanduan. Tuhan kok kaya, betul? Besok juga dikasih lagi, betul? Jangan betul-betul aja, betul nggak? Itu sifat zuhud. Mudah-mudahan Allah kasih kita sifat zuhud. Amin. Tidak cinta berlebihan kepada dunia, tapi menjadikan dunia di tangannya, betul? Bisa jadi orang zuhud? Bisa jadi orang zuhud? Dari besok jangan pusing aja, amin. InsyaAllah Allah kasih rezeki kita, amin. Ya, anda nambah tadi beliau menjelaskan sama kita. Ya, anda minum dulu dikitnya. Habis suaranya. Tadi beliau Habib Ali bin Muslim beliau jelaskan sama kita ilmu yang istimewa. Beliau bilang ilmu yang beliau sampaikan dia cicak, betul? Bagaimana bisa kita di tembok lalu makanannya yang terbang, betul? Betul? Itu bisa nggak kayak cicak? Bisa nggak kayak cicak? Ada tambahin sedikit apa yang beliau sampaikan. Allah bakal kasih rezeki kepada kita, betul? Rezeki udah ditanggung, antum gak usah pusing. Allah udah kasih kita rezeki, betul? Sampai antum mati rezeki antum udah ditanggung, betul? Cicak di dia datang seekor lalu ditangkap. Cicak di dinding, betul? Allah kasih rezeki apa? Nyamuk, betul? Tadi beliau bilang kalau ada cicak yang diam, kabarin kalau saya betul. Kenapa Allah bisa kasih rezeki sama cicak? Karena lagunya gimana? Cicak di dinding
Betul? Ada ikhtiar, cicak-cicak ini deh. Kita disuruh ikhtiar, artinya merayap. Datang seekor nyamuk, yang datang nyamuknya, rizkinya datang karena udah bintang. Betul? Makanya kita sebagai pemuda Islam, sebagaimana kita guru kita jelaskan, kita pegang. Yang pertama kita pegang iman kita, yang kedua kita jadi pemuda yang berharga buat diri kita, orang tua kita, agama kita, negara kita. Amin. Jangan jadi pemuda yang terima beres, kalau belum beres. Jadi bu hidup begini, ini juga nikmatin aja deh. Ada nggak gitu? Hidup gua begini aja udah biarin aja. Kagak kerja, kontang-kontong, pisahin orang tua. Biarin aja, emang Allah kasih gua begini. Biarin aja, yang penting gua hidup. Betul? Oh betul. Kita harus jadi pemuda yang bawa perubahan, insyaallah. Amin. Ashabul Kahfi dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an karena pemuda yang membawa perubahan. Betul? Siap bawa perubahan? Siap jadi pemuda yang dibanggakan? Siap? Nih, Ustaz kita Habib yang ada di sini menjadi saksi buat antum semua. Siap? Ada teman kalau ditakdirkan tahun depan bisa datang lagi di bulan ilmu takwa dalam keadaan sehat. Dan antum menjadi pemuda kebanggaan Islam. Amin. Antum sudah jadi pemuda-pemudi yang memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu. Amin. Pemuda-pemudi yang bernilai, yang punya harga terhadap dirinya ataupun di mata orang lain. Amin. Dan terakhir sebagai penutup, saya minta jangan tinggalkan sholat lima waktu, bakti sama orang tua, jadi orang baik. Gampang? Gampang nggak? Ada nggak juga antum sholat 1000 rakaat? Ada nggak juga antum buat baca Quran sehari 1000 kali hatam? Anda cuma minta salam doa, cara sholat 5 waktu, bakti sama orang tua, lalu jadi orang baik. Insyaallah bakat derajat antum. Amin. Amin. Allahumma jama'a hadza jama'an marhuma wa taqabbal minna innahu ma'suma wa shakira wa mahmuma. Allahumma afina wa qina wa hafna wa sunna wa shana wa muslimin. Allahumma ala wajhi sawa'a min din. Allahumma asqina bi salah wa muslimin. Ila al-balagh wa wada'i wa amri wa fitaka ya rahmanin. Ya Mustafa sallallahu alaihi wasallam Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah.